orang lain. Ya, jadi ini yang saya katakan bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Kita jangan juga ikut-ikutan sebelum tahu persoalannya, karena ini sudah bertahun-tahun dilakukan. Ya, saya kira. Tapi kalau Ayu sendiri yang dipersoalkan. Nah, jadi ini yang menurut saya harusnya kita melihatnya kepada konteksnya, tanpa saya harus ingin mengkritik siapapun, tapi secara logika saya melihat kasusnya itu seperti itu. Ya, kalau memang misalnya ada perjalanan, kok boleh dia berjalan gitu. Ya, pertanyaannya adalah petugasnya sudah memverifikasi apa tidak? Karena kalau petugasnya bersikap tegas dan menganggap pergerakan atau perjalanan ini tidak diperlukan dan tidak diizinkan tanpa tujuan yang jelas, harusnya dilarang. Tapi kalau sudah sampai di sana, kita harus berpikir mungkin sudah clear mengenai masalah regulasi yang berkaitan dengan masalah PPKM, sehingga dia bisa berjalan, kan begitu artinya. Sama seperti saya juga PPKM kemarin sedang di Medan, terus kemudian sekarang ada di Jakarta. Bisa saja orang mempertanyakannya, kenapa kok bisa dia sepanjang mengikuti aturan, saya kira kan mungkin bisa, saya kira seperti itu. Ya, artinya untuk hari ini kita khusus melaporkan akun Gundi Empang tersebut, dan memang ada rencana manajemen Ayu dan juga Ayu sendiri, beberapa akun yang juga menjadi hatersnya si Ayu, kita juga akan coba melakukan upaya hukum terhadap mereka. Itu sudah kita bicarakan tadi. Ada berapa akun Bang kira-kira Bang? Hari ini 1 akun. Enggak, tapi kalau yang akan datangnya? Ini tergantung, saya masih minta verifikasi dari tim manajemennya Ayu. Ada beberapa akun yang memang menjurus ke perbuatan melawan hukum. Bang, ini kan ada beberapa orang yang ikut campur nih Bang, politisi di daerah setempat gitu kan ikut campur gitu Bang. Nah, tanggapan Abang sendiri seperti apa Bang? Ya ini ya, makanya saya juga bingung gitu ya, ikut campurnya ini ikut campur di persoalannya atau ikut campur di kedatangan orang tuanya ke Bojonegoro. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, kalau misalnya mengomentari terkait dengan masalah kedatangan orang tua Ayu ke Bojonegoro di dalam PPKM, ini kan bukan lockdown, ini kan PPKM. Ya, meskipun operasi atau kegiatan kita dibatasi kan hanya boleh di bidang esensial dan kritikal, tapi yang dilakukan oleh orang tuanya Ayu kan bukan melakukan usaha atau kegiatan, tapi melakukan perjalanan. Yang kita harus paham, pemerintah kita pasti sudah melakukan pengamanan di setiap wilayah, di setiap perbatasan, di setiap tempat, ya, untuk menjaga agar orang tidak melakukan perjalanan jika tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang yang dari Jakarta bisa sampai ke Bojonegoro, yang dipertanyakan sebenarnya bukan orang tuanya Ayu, yang disoroti sebenarnya bukan orang tuanya Ayu, tapi yang dipertanyakan adalah petugas-petugas di masing-masing perbatasan dari satu wilayah ke wilayah lain itu yang bertugas kok bisa membiarkan ada orang yang bisa masuk ke wilayah lain, betul dong begitu ya, tanpa ada pencegahan. Jadi bukan kitanya yang salah, ya, bukan orang yang bisa sampai ke Bojonegoro yang salah kalau menurut kacamata saya seperti itu, tapi petugas yang memang sudah ditugaskan untuk mengamankan agar tidak ada orang yang melakukan perjalanan yang tidak perlu, kan begitu kira-kira intinya. Nah, jadi harusnya pertanyaannya adalah ke petugasnya, yang disoroti harusnya adalah petugasnya. Karena kalau misalnya kemudian itu benar-benar pengamanannya dilakukan dengan ketat dan benar, saya kira pasti tidak akan sampai dong orang tuanya di Bojonegoro. Kalau sampai, kita harus berpikir secara positif, cukup alasan yang dianggap oleh petugas sehingga membiarkan orang tuanya Ayu bisa berpergian sampai ke Bojonegoro. Kok itu yang dipersoalkan? Kita nggak melihat statusnya, tapi yang kita lihat adalah perbuatannya. Gitu. Apakah jika kemudian pelaku kejahatan itu misalnya orang-orang yang kita anggap ya orang biasa gitu ya misalnya, terus apakah kemudian kita karena melihat sosoknya yang seperti itu kemudian kita kasihan, terus kemudian kita mengabaikan perbuatannya yang melanggar hukum? Nggak seperti itu dong hukum. Karena jika hukum melihatnya seperti itu, maka law enforcement atau penegakan hukum akan menjadi mandul. Karena ketika ketemu dengan orang-orang, ternyata yang melakukannya adalah orang yang seperti ini, sederhana,
Loh, itu akan menjadi preseden yang membuat orang berpikir, oh ternyata orang-orang yang seperti kita ini kebal hukum. Ya, jadi makanya jangan melakukan komentar, support, dukungan apapun sebelum kita tahu dulu persoalannya secara utuh. Ya, makanya ada ajas hukum kita atau prinsip hukum kita yang mengatakan equality before the law. Semua orang sama di mata hukum, baik dari kelas bawah maupun kelas atas. Kalau setiap orang yang kita anggap levelnya di bawah melakukan perbuatan hukum dan kemudian maaf kita anggap harusnya dikasihani, maka penegakan hukum kita akan mandul. Saya kira seperti itu. Bang, tapi kan kalau melihat di akun juga, saya juga baca komen-komen. Mohon maaf ya Bang, ya, banyak juga akun yang jadi haters. Isi untuk memboikot Ayu. Padahal Ayu sedang memperjuangkan haknya yang bertahun-tahun dibully, yang bertahun-tahun dihina. Nah, dalam melakukan upaya hukum itu, upaya untuk mempertahankan nama baiknya, membela dirinya secara patut, kenapa kok malahan dia yang diboikot? Nah, jadi inilah yang membuat akhirnya Ayu menghubungi saya 2 minggu lalu. Cuma saya bilang kita lihat momentum yang benar, jangan sampai pada saat lagi hangat-hangatnya berita ini, terutama berita kedatangan orang tua Ayu menyambangi rumah yang diduga sebagai pelaku pembulian tersebut dan ternyata tidak ketemu karena yang melakukan pembulian tersebut sedang bekerja di luar Indonesia, ketemulah sama keluarganya. Ini yang kemudian menjadi melebar seolah ada intimidasi. Padahal kalau kita melihatnya secara manusia, orang tua mana sih yang rela anaknya diperlakukan seperti yang dialami oleh Ayu? Ya, pasti wajar, spontan orang tua pasti akan mencoba membela anaknya dan caranya pasti berbeda-beda. Ya, salah satunya adalah mendatangi orang yang bersangkutan. Tujuannya pasti tentu ingin mempertanyakan, ingin menegur secara langsung atau mungkin bermediasi secara langsung, kan begitu ya. Karena orang tua Ayu kan juga bukan datang ke sana bawa pasukan, tidak juga datang ke sana bawa senjata. Dia datang berdua sebagai orang tua, sebagai manusia ingin mempertanyakan apa yang menjadi persoalan kok sampai bertahun-tahun anaknya jadi bulian, cucunya jadi bahan hinaan, kan begitu. Nah, hanya saja mungkin ini menjadi ramai karena ada orang yang kemudian melihatnya tidak seutuhnya persoalan ini, tapi hanya melihat di momen itunya aja. Padahal kalau kita ingin melihat sesuatu peristiwa hukum kan harus diberikan secara utuh, agar kita bisa memberikan pandangan secara clear dan jelas. Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita melihat ini orang kecil, ini orang besar, dan kemudian kita rame-rame membela orang kecil, padahal orang kecil itu juga tidak seharusnya melakukan apa yang dia lakukan, itu menghina orang lain. Ya, ini kan akan menjadi suatu contoh yang tidak baik, persen yang tidak baik, seolah-olah kalau misalnya orang kecil boleh melakukan perbuatan apa saja, boleh menggunakan media sosialnya untuk berbuat apa saja. Karena kalau kemudian misalnya ada hal-hal yang seperti sedang ingin dilakukan oleh Ayu, kemudian rame-rame orang memberikan support kepada orang yang melakukan dugaan bukan perbuatan melawan hukum tersebut. Apalagi ini sekarang bukan dugaan, dengan permintaan maafnya kan jelas dia mengakui perbuatan itu. Nah, terus support rame-rame mensupport, kan sudah minta maaf. Ini kan juga menjadi contoh yang tidak baik. Seolah-olah kalau sudah minta maaf masalah selesai. Akhirnya besok orang juga akan dengan seenaknya menghina orang lain